Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke nomor selanjutnya. Di sini, peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dengan sudut tetanya 45 derajat. Pada saat di ketinggian H maksimum, peluru meledak menjadi 2. Peluru apa tuh yang bisa meledak? Ya, intinya ada sesuatu benda gitu ya, peluru meledak gitu. Entah kenapa dia meledak. Mungkin karena energinya terlalu besar, energi panasnya atau apa, itu tidak kita bahas. Intinya dia meledak menjadi 2 tapi masanya sama gitu. Nah, bagian satu dari peluru itu kecepatannya 0 dan seketika dia langsung jatuh. Jadi karena dia 0 langsung jatuh dong. Misalkan kita ngelempar nih, dia 0 kecepatannya di sini, ya dia langsung jatuh ke bawah gitu. Nah, yang satunya dia geraknya kembali bergerak gitu, melanjutkan gerakan melingkar, geraknya parabola tadi, gerak parabolanya. Nah, ingat ya, gerak parabola adalah gerak 2 dimensi. Jadi dia memiliki komponen X dan komponen Y. Nah, dalam hal ini kita akan buat terlebih dahulu, ini komponen X, ini komponen Y-nya. Oke. Bagaimana pengerjaannya kira-kira? Kita baca dulu soalnya sampai habis. Nah, kecepatannya tadi yang satu 0, yang satu tetap bergerak ya. Seberapa jauhkah jarak bagian 2 tadi terhadap tanah? Jika diukur, ini kurang soalnya, jika diukur dari awal, dari titik awal dia nembakin gitu. Itulah pertanyaannya ya teman-teman. Gimana, bisa dipahami untuk pertanyaannya? Seberapa jauhkah jarak jarak peluru yang bagian 2 tadi jatuh dari titik awalnya dengan acuan terhadap tanah, kayak gitu. Itu soalnya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita tinjau dulu ya, gerak parabola, kita review. Gerak parabola adalah gerak 2 dimensi. Kenapa 2 dimensi? Emang karena kita menembakkan suatu benda itu dengan membentuk sudut. Ketika dia miring dalam fisika atau membentuk sudut, maka kita harus uraikan ke sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat gerak parabola itu dia ada sumbu X dan ada sumbu Y. Dimana sumbu X-nya itu adalah gerak lurus beraturan dan di sumbu Y-nya itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, loh Kak, kenapa? Nah, gampangnya gini. Ketika benda itu ditembakkan, sebetulnya nih ya, kalau nggak ada gravitasi, maka dia akan tetap gerak ke sana. Tetapi nyatanya ada gaya gravitasi yang selalu bukan gaya, tapi percepatan gravitasi yang selalu menarik ke bawah, sehingga lama-lama dia percepatannya berkurang. Nah, percepatannya berkurang artinya pada sumbu Y ini adanya perubahan kecepatan atau percepatannya ada gitu kan, ada percepatan. Nah, kalau di sumbu X-nya itu tidak ada gitu, dia akan tetap. Nah, nggak ada percepatan. Nah, kalau di sumbu X itu sendiri itu X itu sama dengan V0Y dikali T kan ya, dari rumus S sama dengan V dikali T. Nah, tapi karena ini membentuk sudut, jadi kita harus V0X. Karena ini membentuk sudut, kita uraikan di sini V0X. Nah, yang di sini ini V0Y. Oke. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, kalau yang di GLBB ini GLBB ini sebenarnya sama sih kayak GLBB gitu. Cuman kita tuh mengkondisikan geraknya itu membentuk sudut gitu. Jadi GLBB tapi membentuk sudut. Kalau parabola itu seperti itu. Jadi kalau misalkan saya contohkan salah satunya nih, VY sama dengan V0Y yang kita pakai, yang sudah kita refleksikan atau proyeksikan ke sini. Jadi kan ada sudutnya nih di sini. Dikurang AG dikali T, dan percepatan gravitasi itu selalu percepatan di gerak parabola itu percepatan gravitasi. Oke. Banyak ya. Kalau yang lainnya silakan diuraikan lagi. Nah, sekarang nih ketika dia itu ceritanya dalam soal ini, ketika dia ditembakkan gitu kan, nah sampai di titik tertinggi atau di sini disebut dengan Hmax, meledak dia. Yang satunya jatuh, yang satunya ke sana. Artinya nih ya, kita harus mencari berapa jarak
si bagian 2 tadi yang dia bergerak ke sana. Itu berapa sih S-nya? Nah, ini berapa? Kalau ini karena di situ dibilang H maksimum, kita udah bisa tahu nih bahwa dari sini sampai sini itu adalah setengah dari setengah dari X max. Karena kan kalau parabola itu dikatakan X max itu satu gerak parabola penuh ya. Ini X max. Dan karena tadi terpecah tadi, bisa jadi karena terpecah kan masanya tuh jadi berkurang ya. Yang tadi misalkan masanya pool itu adalah 4 Newton misalkan. Jadi kebagi dua ke yang jatuh langsung ke bawah, misalkan 2 kilo, juga 2 kilo yang di sini. Otomatis yang tadinya geraknya harusnya begini, karena masanya semakin kecil dengan kecepatan yang sama, maka geraknya akan lebih jauh. Nah, kira-kira kejauhannya itu berapa untuk yang dari si bagian 2 tadi? Tapi ini diukurnya dari sini ya. Ini soalnya saya revisi yang saya maksud di sini, yang dimaksud di soal ini dari awal sampai yang bagian 2 tadi, jarak bagian 2. Oke, untuk X max sendiri itu bisa dicari ya. Dan ini sebenarnya rumus-rumus fenomenal di SMA ya. Kita udah tahu nih untuk nyari H max. Itu V0 kuadrat sin sin theta per 2G. Nah, kalau nyari X max juga ada. Nah, sebenarnya kita tinggal pakai aja ya. Tapi kalau mau menurunkan lagi rumusnya nggak apa-apa. Tapi di sini saya jelaskan langsung pakai rumusnya aja karena untuk menghemat waktu. Tapi mungkin bisa sih saya sedikit jelaskan ya contohnya. Jadi ketika parabola ketika maksimum itu ciri khasnya di sini tuh kecepatan sumbu Y-nya 0. Loh, kalau 0 kenapa Kak dia tuh tetap bisa bergerak ke sini? Karena ada percepatan di GLBB-nya, yaitu percepatan sumbu X-nya. V0X-nya kan nggak 0, dia tetap. Nah, makanya dia tetap bergerak seperti ini. Kalau misalkan sama-sama 0 ya begitu dilempar dia langsung jatuh kayak gitu. Nah, cirinya ketika dia maksimum itu kecepatan di sumbu Y-nya dia 0. Nah, maka untuk mencari H max nih, untuk mencari X max ya, yang tadi berhubungan tuh X max. H max itu tadi saya tulisin, tapi kira-kira nyarinya akan sama. Yang penting kita udah tahu kondisi di titik puncak itu seperti apa. Nah, untuk mencari X max berarti kan kita harus V0 X dikali T kan ya tadi ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari yang max, berarti T-nya juga harus T max. Oke, T max nyarinya gimana? T max itu bisa kita cari dengan mencari waktu dari sini ke sini ditambah waktu dari sini ke sini. Kenapa? Karena simetris untuk gerak parabola ini. Untuk mencari T dari sini ke sini bisa kita hubungkan dengan yang ini tadi ya. Jadi kita masukkan ke rumus gerak parabola. Nah, untuk mencari T saat maksimum berarti VY-nya 0, kita nolkan. V0 sin theta min GT gitu kan ya. Maka GT sama dengan V0 sin theta, maka T sama dengan V0 sin theta per G. Jadi waktu T di sini adalah waktu T yang digunakan untuk bergerak dari sini ke sini. Nah, untuk T maksimum berarti 2 kalinya karena tadi simetris. Berarti di sini bisa kita tuliskan V0 cos theta dikali T max itu adalah 2 kali T ini, ya kan? Berarti kan T max itu adalah 2 kali T untuk mencapai H max. Ini H max ya. Nah, maka sini 2 kali V0 sin theta per G. Nah, atau untuk mencari X max itu dapat kita tuliskan 2 V0 cos theta sin theta dibagi G. Nah, karena tadi di soal kita cuman butuh setengahnya aja tadi, setengah X max, berarti ini kita bagi 2. Untuk pada soal ya, pada soal itu berarti X max-nya itu per 2. Jadi ya, yang kita pakai itu adalah V0 cos theta sin theta per G untuk mencari S-nya, S1-nya. Nah, ini saya anggap ini S1 gitu ya. Ini adalah S1 dari sini ke sini dan ini S2. Oke, paham? Nah, untuk H max-nya sendiri gimana Kak nyarinya? Sama aja, yang penting untuk mencapai H max itu tadi syaratnya VY-nya 0 ya. Jadi masukin aja ke persamaan GLBB yang mengandung H, itu ada 2 persamaannya, terus kalian masukin T-nya. Kalau misalkan yang
mau yang ada T-nya, masukin T-nya T max gitu, T untuk mencapai H max. Maka di situ akan mendapatkan persamaan yang saya tuliskan tadi di sini. Nih. Ini ada kuadratnya. Oke, itu untuk H max. Nah, kita langsung pakai aja ya yang untuk H max. Jadi kalau kita mau mencari nih S0 tadi ya, sebentar. S1 tadi, S1 nya itu berarti kan tadi adalah V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi G. Ups. Ini ada 0, F0 jadi F0 kuadrat ya. Nah. Oke, berarti kalau kita mau nyari S1 itu sama aja. V0-nya tadi diketahui di soal 40, sin-nya tadi itu berapa? 45 ya? Ya 45 cos 45 dibagi 9,8. Ini kalau kita hitung cos 45 sin 45 kan setengah akar 2 dikali setengah akar 2 itu 0,5. Ini kira-kira hasilnya 81,63 meter. Nah, lalu coba kita cari Y0-nya. Bukan Y0-nya, H max-nya. Untuk H max ya. H max-nya itu sama dengan tadi itu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kenapa kita cari H max ya? Nanti deh. Sin 45 kuadrat per 2 dikali 9,8. Ini kalau kita hitung jawabannya sekitar 40,81 meter. Nah, ini kita udah tahu nih saat ketinggian maksimum itu jarak H max-nya itu adalah 40,81 dan S1-nya tadi atau jarak dari awal ke H max itu adalah 81,63. Nah, terus kan karena terjadi meledak tadi ya, setelah di sini dia meledak, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Meledak ini menandakan adanya tumbukan. Dan karena nggak ada gaya luar, maka berlaku hukum kekekalan momentum gitu. Jadi P sebelum sama dengan P sesudah. P sebelum itu kita anggap dulu ya, karena di soal itu kan nggak dikasih tahu masanya seberapa. Yang penting dia setelahnya terbagi menjadi 2 dengan masanya sama gitu kan ya. Jadi kita anggap masa totalnya itu adalah M. Ini masa total, masa sebelum. Lalu M kecil itu masa sesudah tumbukan. Nah, maka lalu V-nya itu V awalnya, V ketika dia ditembakkan itu kan berarti kecepatan ini ya, kecepatan V0 cos theta ya. Kalau kita lihat nih. Ini ketika dia ditembakkan dari sini ke sini itu kecepatannya itu yang kita ambil adalah kecepatan V0 cos theta. Nah, maka di sini V-nya adalah V0 cos theta. Nanti saya jelaskan lagi kenapa. Kita pakai dulu. Nah, terus kita anggap kecepatan benda 2-nya itu adalah V besar. V besar itu masa kecepatan bagian 2 setelah tumbukan. Jadi P sebelum berarti massa dikali V0 cos theta sama dengan P sesudahnya kan massa kecil, dia diem ya 0 kecepatan jatuh ditambah massa yang itu langsung bergerak kan. Salah sih, nggak ada nolnya. Oke. Berarti M itu dikali V0 dikali cos theta itu sama dengan M kecil dikali V. Nah, V ini kita nggak tahu ya kecepatan si bola, peluru bagian 2 yang pecah tadi. Nah, karena kita nggak taunya itu yang V ini, kita kan mau nyari S,
Jadi kita cari S-nya pakai kecepatan yang benda yang pecahan tadi ya, pecahan kedua tadi, maka kita bisa buat M V0 cos theta dibagi M, itulah V-nya. Nah, kalau kita cari masanya tadi, sebentar. Nah, nih masanya kita nggak tahu di soal, jadi kita harus tricky. Ini agak tricky nih. Kita harus kasih trik. M itu adalah apa? M dibagi 2, karena tadi sama rata. Berarti ini kita bisa ubah M V0 cos theta dikali 2 per M ya. Kalau ini kita balik, M per 2 kan jadi 2 per M. Coret, X, coret, maka di sini hasilnya 2 V0 cos theta. Nah, kalau kita cari itu V itu sama dengan 2 V0 cos theta, itu adalah 2 dikali 40 dikali cos 45. Ya, ini nilainya kira-kira 80 dikali setengah akar 2 ya. Kira-kira 56,56 meter per sekon. Nah, oke. Jadi kita anggap lagi nih. Tadi saat T sama dengan 0 itu kecepatan awalnya adalah 40 tadi kan ya. Lalu kita anggap awalnya, jadi tadi kan geraknya udah begini nih. Nah, di sini di titik H max tadi, kita anggap di sini tuh adalah titik awal. Titik awal. Jadi di sini tuh X-nya tuh udah menempuh X0 ya. Y-nya udah X-nya tuh udah S0. Sorry, ini saya nulis pembahasan di catatan saya X0, tapi saya jelasin di sini tuh S, jadi agak ribet. Ini S. Nah, terus di sini tuh ada H max. Jadi kalau kita, maksud saya tuh kalau kita anggap lagi di sini itu kondisi awalnya gitu ya, kita atur ulang, maka ketika kita mau mencari T-nya, kenapa kita cari T? Karena kan kita mau nyari S yang di sini ya. S ini S2. Maka kita butuh S itu adalah apa? V dikali T. Ya kan? S itu adalah V dikali T. V-nya kita udah dapat. Kita butuh T. Makanya kita mau nyari T-nya nih. Kita dengan mengambil kondisi di sini gitu. Y sama dengan Y0 min setengah GT kuadrat yang mengandung T. Nah, saat di sini jadi karena kita mengambil di sini titik awal kembali gitu ya, jadi di sini itu adalah Y0 kan, atau H max tadi ya, yaitu sama dengan H max min setengah GT kuadrat. Lalu ketika dia jatuh nih bagian 2 tuh sampai tanah, maka ketinggiannya menjadi 0. Maka di sini Y-nya sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapatkan apa? Setengah GT kuadrat sama dengan H max. Maka T kuadrat sama dengan 2 dikali H max dibagi G. Maka T sama dengan akar 2H max dibagi G. Nah, H max-nya tadi kita udah dapetin 2 dikali H max-nya tadi berapa? H max-nya ini 40,81. 40,81 dibagi 9,8. Kira-kira waktunya ini kalau kita cari adalah 2,88 sekon. Baru deh kita bisa dapetin S2. V dikali T. V-nya itu adalah 56,56 dikali 2,88. Dan kita peroleh, sorry ya berantakan, S2 sama dengan itu kira-kiranya berapa? 163,22 meter. Nah, maka kalau dihitung jarak tempuh si peluru bagian 2 itu dari awal, tapi itu berarti kan S total sama dengan S1 ditambah S2 ya. S1-nya tadi kita dapetin setengah X max tadi 81,63 ditambah yang tadi 163,22. Nah, ini kira-kira sekitar 244,86 meter. Nah, mungkin cukup untuk saya.
pembahasan di nomor ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.